Selamat siang adik-adik, kita memasuki topik ke-9 yaitu tentang tektonika lempeng, dan ini merupakan topik terakhir ya di semester ini karena di akhir atau di awal bulan nanti ya kalian sudah harus melaksanakan ujian akhir semester. Dan untuk topik tektonika lempeng ini ada 8 materi yang akan kita diskusikan. Yang pertama, kita akan meninjau kembali pemahaman kita tentang lempeng litosfer bumi. Kemudian kita akan masuk di 2 teori awal penunjang teori tektonika lempeng, yaitu teori apungan benua dan teori pemekaran dasar samudra. Setelah memahami teori tektonika lempeng, kita akan masuk pada interaksi antar lempeng-lempeng tektonik, yaitu pada batas lempeng, kemudian bagaimana kita menentukan pergerakan lempeng, serta menentukan mekanisme pergerakan tektonik lempeng itu sendiri. Dan kita akan mengakhiri dengan bagaimana lempeng-lempeng tersebut itu akan saling berevolusi di dalam siklus Wilson. Baik, yang pertama yaitu tentang lempeng litosfer. Jadi ini kita kembali kepada materi minggu lalu ya, bagaimana kita melihat bagian internal bumi, di mana kita akan fokus pada bagian terluar sini ya, yaitu bagian kerak dan mantel. Jadi kita akan melihat bahwa pembagian yang kita lihat adalah pembagian berdasarkan sifat fisik yang diperoleh dari interaksi rambatan gelombang gempa bumi dengan material penyusun bumi. Jadi bukan yang sebelah kiri ini ya yang berdasarkan sifat kimia. Jadi kalau sifat kimia maka kita hanya mengenal bagian atas bumi itu adalah kerak dan mantel. Tetapi nanti berdasarkan sifat fisik, respon terhadap gelombang gempa, respon elastisitas dan densitasnya, maka kita akan mengenal bahwa bagian atas ini kita akan punya ada litosfer, astenosfer, dan mesosfer. Nah, yang harus adik-adik perhatikan adalah lempeng tektonik yang kita maksud adalah lempeng litosfer, bukan kerak. Perhatikan perbedaannya ya. Kerak itu merupakan bagian dari litosfer. Jadi litosfer itu ada kerak dan ada sedikit mantel atas ya. Nah, jadi kalau kita lihat ya, ini sudah kita bahas minggu lalu bahwa kerak ada 2 jenis, ada kerak benua, dia densitasnya lebih ringan dan lebih tebal, serta kerak samudra, densitasnya lebih berat dan tebalnya lebih sedikit, lebih tipis ya. Nah, perhatikan ini ya. Jadi litosfer itu adalah kerak dan mantel. Di benua juga sama, kerak dan mantel. Kenapa mereka dijadikan satu? Karena respon mereka terhadap gelombang gempa sama, baik kerak maupun bagian bawah mantel yang menempel di bawah kerak tersebut, itu respon terhadap rambatan gempanya sama, sehingga mereka dijadikan satu, yaitu litosfer. Artinya litos batu, sfer selubung. Jadi ini dianggap semuanya memiliki karakter seperti batuan ya di situ. Nah, di bawah dari litosfer ini adalah sepenuhnya mantel, yaitu mantel atas ya yang disebut sebagai astenosfer ya di sini. Jadi astenosfer ini merupakan astenos, lunak, sfer, selubung. Jadi ini batuan yang bersifat lunak ya, panas, mendekati titik leleh dan bisa bersifat plastis. Nah, teori tektonika lempeng yang akan kita bahas ini sangat mengandalkan pada pemahaman kita terhadap hubungan antara kedua elemen ini ya, yaitu litosfer dan astenosfer. Nah, di dalam memahami litosfer kita juga harus kembali pada jenis keraknya ya. Jadi ada litosfer dengan kerak benua dan ada litosfer dengan kerak samudra. Apakah boleh litosfer dengan 2 jenis kerak sekaligus? Boleh ya, nanti akan kita lihat. Karena yang penting itu bukan keraknya tetapi unit-unit litosfernya ya di situ. Nah, pada gambar ini kita melihat ya, di sini litosfer di sini terbagi 2 kan? Ya, jadi ini kita sebut sebagai 2 lempeng terpisah. Siapa yang memisahkan? Nah, ini adalah punggungan pemekaran kerak samudra ya. Kemudian perhatikan antara litosfer yang ini dan yang di sebelah sini. Kalau ini jelas beda ya. Ini adalah kerak samudra, yang ini kerak benua. Pasti berbeda.
Dan batasnya apa? Batasnya ternyata mereka tidak gradual, tetapi yang lempeng litosfer dengan kerak samudra malah masuk ke bawah. Jadi kontaknya ini adalah kontak tektonik struktural dengan batas berupa morfologi palung laut dalam di sini ya. Jadi ini merupakan hal penting bahwa batas-batas lempeng litosfer itu ditandai oleh bukan pada jenis keraknya, tetapi pada kehadiran satu, pemekaran samudra, kerak samudra, dua, kehadiran palung laut atau palung samudra. Ya, di sini ini merupakan batas-batas penting yang membatasi lempeng litosfer. Ya, jadi batasnya bukan ditentukan oleh jenis kerak, walaupun dalam hal ini kelihatan pada palung beda jenis ya, tetapi nanti pada gambar-gambar lain kita akan melihat litosfer bisa terdiri dari satu jenis kerak benua saja atau kerak samudra saja, atau satu lempeng litosfer bisa terdiri dari dua jenis kerak sekaligus di dalam satu lempeng. Oke ya, itu patokan, pendapat atau starting point kita di dalam memahami tektonik lempeng. Kita akan masuk di teori apungan benua.